Purbaya menyombongkan diri. Seorang menteri sekelas Purbaya dengan bangga berkata harga BBM tidak naik. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kampanye tuh. Purbaya menyombongkan diri. Seorang menteri sekelas Purbaya dengan bangga berkata harga BBM tidak naik. Seolah itu prestasi luar biasa di tengah negara lain yang menaikkan harga. Nada bicaranya angkuh, penuh kebanggaan, seakan rakyat harus berterima kasih. Padahal, bukankah menjaga stabilitas harga BBM itu memang kewajiban negara? Itu bukan hadiah, itu bukan bonus, itu tugas dasar pemerintah untuk melindungi daya beli rakyat kecil. Kalau memang semuanya diklaim aman dan terkendali, kenapa masih banyak kebijakan lain yang terasa setengah jalan? Contohnya soal THR ASN. Sudah berapa lama publik menunggu kejelasan? Janji sudah disampaikan, harapan sudah dibangun, tapi realisasinya belum juga turun. Di satu sisi pemerintah minta rakyat percaya, di sisi lain keputusan penting seperti ini justru menggantung. Disinilah rakyat mulai merasa janggal. Bangga boleh, tapi jangan sampai kedengaran seperti lupa bahwa yang dilakukan itu kewajiban, bukan pencapaian luar biasa. Karena rakyat hari ini bukan cuma butuh kata-kata yang meyakinkan, tapi bukti nyata yang dirasakan langsung. Beginilah lucunya negeri kita. Untuk jadi guru yang setiap hari mendidik anak-anak bangsa, syaratnya minimal sarjana S1. Namun, ironisnya, untuk jadi anggota DPR bahkan presiden sekalipun, cukup bermodal ijazah SMA. Mahkamah Konstitusi pun menegaskan, gugatan ditolak. Capres dan cawapres tidak wajib sarjana. Artinya, mengurus negara yang rumit, mengatur nasib 270 juta rakyat, ternyata lebih ringan syaratnya daripada mengajar di kelas dengan murid hanya 30 orang. Inilah potret kontraproduktif bangsa kita, di mana logika pendidikan berbalik arah. Semakin tinggi tanggung jawab. Kembalikan militer ke barak. Kami Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kasus brutalitas aparat tentara. Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Resah Amarah Brawijaya, Kamis 2 April 2026. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kembalikan TNI ke posisinya. Hentikan manuver dalam politik demokrasi. Kembalikan militer ke barak. Kami Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kasus brutalitas aparat tentara dalam penyiraman air keras Andri Yunus. Ketidaksesuaian alur peradilan dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan manifestasi nyata dari kerusakan demokrasi di NKRI. Pelemparan kasus ini ke peradilan militer adalah suatu hal yang tidak bisa diterima secara logika, juga sebagai bentuk inkompetensi pemerintah dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Kami menilai hal ini bukan sekadar kesalahan prosedur, melainkan praktik impunitas serta paham otoritarian yang terus dirawat dan dibangun. Hadirnya peran militer dalam ruang-ruang publik juga turut menggelitik nalar logika mengenai relevansi militer dalam tupoksinya di ranah-ranah sipil. Kami menuntut penarikan peran militer dalam peradilan serta mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta yang independen dan transparan. Maka dari itu, kami, Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya menuntut: pertama, integrasi supremasi sipil dalam peradilan militer. Kedua, pembentukan TGPF secara independen untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Tiga, peralihan peradilan militer ke pidana umum. Keempat, hapuskan perang bintang dalam pengusutan kasus Andri Yunus. Lima, hapus komando seluruh teritorial dan kembalikan kebebasan ruang sipil. 6. Reformasi peradilan militer yang tidak transparan dan akuntabel, menghapus impunitas yang mengakar, konflik norma yang bertolak belakang dengan KUHP dan Undang-Undang TNI. 7. Tidak ada intervensi atau kepentingan politik selama jalannya peradilan atau persidangan, serta mengungkap aktor bukan mengkambing hitamkan pelaku. 8. Kebebasan pendapat atau pembungkaman terhadap kasus Andri Yunus, serta perlindungan terhadap aktivis dan penggiat HAM lainnya selain Undang-Undang HAM, serta menolak bentuk militerisasi. 9. Tarik seluruh militer yang ada di jabatan sipil. Dan yang 10. Tolak model koperasi model top down. Halo guys, ini ada pernyataan menarik dari Dr. Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang watak kekuasaan. Ini menarik, ini kita lihat ya, kita dengarkan dan kita simak Dr. Zainal Arifin Muchtar. Mereka yang joget-joget, mereka yang menghina rakyat,
Mereka yang menindas kawan kita yang berprofesi ojol, ya, Afan itu, Mas Afan. Tapi kok bisa yang ditahan itu semuanya mahasiswa dan rakyat? Sekarang masih ratusan loh orang ditahan dan dihukum. Jogja masih, Solo besok saya jadi ahli, kemarin Jakarta Del Pedro saya jadi ahli dengan teman-teman. Ya begitulah watak negara. Sedangkan di mereka pelaku kekuasaan ada nggak yang dihukum? Ada nggak yang dihukum? Masa dihukum minta maaf? Ada yang dihukum cuma beberapa bulan, sekarang udah naik lagi. Pindah ke Mahkamah Konstitusi. Ada yang jadi hakim di Mahkamah Konstitusi, ada yang jadi ketua, wakil ketua Komisi 3. Gimana caranya logikanya? Coba bayangkan betapa rusaknya paradigma kekuasaan itu. Kita menyatakan pendapat, menolak secara kritis di bulan Agustus kemarin, dilabeli antek-antek asing. Kita yang ditangkapi, ratusan loh, hampir ribuan orang ditangkapi. Tetapi mereka tidak satu pun yang dihukum. Semua kembali ke jabatannya seperti semula. Enggak ada. Ratusan siswa di SDN Jogoroto 1, Kabupaten Jombang, mengembalikan paket makan bergizi gratis atau MBG yang mereka terima. Menu yang dibagikan saat itu berupa singkong, sambal goreng tempe, dan 1 buah jeruk kecil. Pihak sekolah menilai menu tersebut kurang layak untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Bahkan, nilai paket makanan itu diperkirakan hanya sekitar Rp3.000. Karena alasan tersebut, sekolah memutuskan untuk mengembalikan ratusan paket MBG ke dapur SPPG yang mengirimkannya. Menanggapi komplain tersebut, pihak SPPG Jogoroto berjanji akan mengganti paket makanan yang dinilai kurang sesuai. Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memicu diskusi soal standar kelayakan program makan bergizi bagi siswa sekolah. Bagaimana menurut Anda? Apakah program MBG masih layak untuk dilanjutkan? Atau lebih baik program MBG diganti dengan program pendidikan dan kesehatan gratis? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menu MBG sebelum puasa Ramadan itu cuma saya sayangkan setelah memasuki bulan Ramadan itu ada menu kering. Dan untuk penerimaan menu kering itu kayaknya jauh dari standar. Untuk hari Senin kemarin juga jauh dari standar. Terus yang hari Selasanya nambah lebih miris. Kemarin hanya ada 3 menu, 3 jenis, 3 item, yaitu nomor 1 jeruk. Jeruknya itu ya, kan kecil, hijau warnanya. Terus juga ada ketela pohong singkong, alias singkong. Itu ditempatkan di wadah, juga singkongnya ukurannya atau jumlahnya sedikit lagi. Terus yang terakhir yaitu goreng tempe, sambal goreng tempe. Juga ini saya lihat juga tidak nyambung antara singkong dengan goreng tempe, kan tidak nyambung. Dibuat lauk juga tidak bisa. Makanya Halo guys, Muhammad Sobari itu mantan Direktur Utama LKPN Antara. Dia selalu bersuara keras dan tegas terhadap keluarga Jokowi, terutama Gibran. Dia menegaskan Gibran meskipun jadi wapres tetap plunga-plungu, karena tingkat akademis seseorang tidak akan naik meskipun dia naik jabatannya. Nah, kita dengarkan ya pernyataan Muhammad Sobari yang diwawancarai dalam acara Madilog.